Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa fikum fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Qaulu faqala lahu Waraqa ya ibna akhi madza tara. Faqala nulingan digono kemarin kanjeng Nabi sapa Waraqatu Waraqa ya ibna akhi dur anake dulur lanang ingsun madza tara. Mada utawi apa suci-suci utara ningali sapa sira. Fa akhbarahu Rasulullah khabar ma ra'a. Fa akhbarahu li paring kabar ing Waraqa sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paring kabar ma ing kabare perkara ra'akan mersani sapa kanjeng Nabi. Faqala lahu Waraqa, faqala dengan tiga lan maring kanjeng Nabi sapa Waraqa. Hadza an-namusu alladhi nazzalallahu ala Musa. Hadza an-namusu utawi pikiran malaikat Jibril. Iku alladhi wa nazzalaka temurun sapa Allah. Iku nazzalaka turunake sapa Allah Gusti Allah ala Musa ing atase Nabi Musa. Disebutkan di situ bagian bawah tadi diceritakan bahwa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diajak seorang oleh Sayyidah Khadijah kepada Waraqah bin Nawfal. Kemudian kemarin disebutkan ya ibnu Ammi isma' min ibni Ahika, wahai pamanku dengarkan penjelasan dari keponakanku. Faqala lahu Waraqa, kemudian kanjeng Nabi dipun dawuhi ini bahwa ya ibnu Abi madza tara, wahai keponakanku apa yang kau lihat. Setelah itu kanjeng Nabi menceritakan kepada Waraqa cerita yang terjadi atau cerita yang dilihat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu Waraqa hadza an-namus alladhi nazzalallahu ala Musa. Itu akhiripun beliau ketika malaikat Jibril ini adalah malaikat yang diturunkan Allah kepada Nabi Musa. Sekarang kita cari di bawah. In khabar ma ra'a ay khabar alladhi ra'ahu minal malaki wal ardi al-mutaqaddim. Kabar tentang apa? Kabar alladhi ra'ahu, kabar tentang apa yang dilihat oleh kanjeng Nabi minal malaki, berupa kanjeng Nabi melihat malaikat Jibril wal ardi al-mutaqaddim, dan betapa malaikat Jibril yang telah diceritakan di depan. Terus hadza an-namus asyara bi qawlihi dan ila malak alladhi dzakarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wan namus al-murad bihi Jibril anna Allah khassahu bil ghaibi.
dan namusuha dan utawi ikilah malaikat sing meninggal Allah dari iku an-namusu malaikat Jibril alladzi kan nazzalallahu nazzalakan nurun sapa Allah subhanahu ala Musa ing atase Nabi Musa. Iki warna unsur al-murad Jibril yang dimaksud dengan an-namus di sini adalah malaikat Jibril. Kenapa? Karena Allah khassahu bil ghaibi. Karena sesungguhnya Allah mengkhususkan mengkhususkan malaikat Jibril dengan perkara sing gaib. Qila huwa sahibu sirri mutlaqan. Kami katakan beliau adalah sahibu sirri secara mutlak, wa qila sahibu sirri wahyi, yaitu yang mempunyai rahasia apa nih wahyu. Terus wa qila aslun namusi sahibul khairi. Asalnya an-namus itu maknanya adalah sahibul khairi, orang yang mempunyai atau yang memegang rahasia sing bagus. Dil jasusi kebalikan dari al jasus fa innahu bisyati. Kalau jasus itu maknanya mata biasanya indikasinya ke arah yang negatif atau jelek. Terus kita teruskan. Hadan namusu alladzi nazzalallahu ala Musa. Qauluhu ala Musa. Fa in qulta innahu nasraniyyun min qaumi Isa. Disebutkan apabila kau berkata kalau Warokoh ini tadi innahu nasraniyyun min qaumi Isa falima qala alamu Musa, bahwa Warokoh ini adalah seorang Nasrani dari kaumnya Nabi Isa. Falima qala ala Musa, kenapa beliau mengatakan hadan namusu alladzi nazzalallahu ala Musa tidak ala Isa. Itu di bawah tadi kaumnya bisa dibaca. Kenapa tidak menyebutkan dengan ala? Falima qala ala Musa wa lam yaqul ala Isa. Jibu bi anna kitab Musa mustamilun ala aksar ahkam. Dijawab, sebab kitabnya Nabi Musa ini mencakup mayoritas beberapa hukum. Bahwa kasih rusabari di kitabina, sehingga kitabnya Nabi Musa ini banyak yang mirip dengan kitab kita rupanya Al-Quran. Jadi makanya nazzalallahu ala Musa tidak menyebutkan ala Isa, walaupun beliau sendiri adalah termasuk Nasrani, sebagian dari kaumnya Nabi Isa. Wajib aidon bi anna Musa bu'isa bin nurmati ala Fir'aun wa man tabi'ahu. Kemudian jawaban yang lain akan mengatakan bahwa Nabi Musa diutus dengan membawa nikmat itu berencana kepada Fir'aun dan orang-orang yang mengikutinya. Bihilafi Isa, berbeda dengan Nabi Isa. Wa kadzalika waqa'at an-nikmatu ala nabiyyina ayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di Fir'aun hadhihi ummah. Begitu juga bencana juga terjadi pada masa kekuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap Fir'aunnya inilah umat. Jadi ada Fir'aun pada zamannya Nabi Sinten, Nabi Musa, ada Fir'aun yang ada pada zamannya Nabi Muhammad. Jadi bukan kok nama Fir'aun, tapi disamakan dengan Fir'aun karena mempunyai sifat-sifat yang sama dengan Fir'aun. Kajian juga datang dengan membawa bencana untuk terhadap siapa? Terhadap Fir'aunnya hadhihi ummah, yaitu jaga lain Abu Jahal
Jahal bin Hisam wa man ma'ahu bi Badrin la'anahullahu ta'ala. Terjadi pada saat memiliki perang Badar. Wa ajibu aidan bi anna nuzul Jibril alaihi salam ala Musa muttafaqun alaih baina ahli kitab. Kemudian turunnya malaikat Jibril alaihi salam terhadap Nabi Musa itu disepakati. Disepakati kalau Nabi Musa memang turun membawa wahyu kepada Nabi Musa. Ini disepakati baina ahli kitab, ini di antara dua ahli kitab. Istilah Isa berbeda dengan Nabi Isa. Fa'inna katsiran minal Yahudi yuqiruna nubuwatahu. Mayoritas orang-orang Yahudi mengingkari kenabian Nabi Isa. Wa min ba'di dzalika ingkaru nuzul Jibril alaihi. Dan sebagian akibat mereka mengingkari kenabian Nabi Isa, mereka juga ingkar dengan turunnya malaikat Jibril kepada Nabi Isa. Jadi kalau tentang alamu Musa. Ya menikah hidup menawa ingsun Ina ing dalam nubuwah Ina ing dalam nubuwah iku jalan rusak laikangi menawa ingsun aku muhayyan itu yufri juga kaum muka. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amukrijiyun hum laikangi menawa ingsun iku aku ana sapa ingsun ana iku hayyan isih urip. Itu yufri juga dalam semangsane ngetokake ka ing sira sapa kaum sira. Andaikan aku masih hidup di saat engkau diusir oleh kaummu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amukrijiyun apa toh iku wong kang ngetokake utawi kaumi, apakah kaumku akan mengusir aku? Qala ngendika sapa Bapak na'am iya. Lam yakti rajulun, lam yakti ora teka sapa rajulun wong lanang qattu kelawan babar pisan bimis lima kelawan sepadane perkara cipta kang teka sapa sira bihi kelawan ma illa mudia kejaba den apa ini saya kita cari mudia di bawah illa mudia ada ini aku riwayat Yunus ditafsir illa mudia kejaba den balekake sapa sirajul. Nanti di bawah illa mudia qaulu wa bi riwayat Yunus ditafsir illa mudia kejaba den larakake sapa sirajul. Jadi ada illa mudia yang memakai ain, ada yang lain mengatakan illa mudia di bagian bawah kolom yang janda. Wa itu tadi tanaman namune ing ingsun. Tanaman namune ing ingsun apa yaum kang dina sira. Ya ansur mongko nulungi sapa ingsun kang ing sira nasron kelawan nulungi muazzaran kang den tuwake. Muazzaran kang den tuwake. Tu malam yang sak nuli ora gumantung lam ya ta'ala mana orang tidak berlangsung lama, tidak berlangsung lama sapa wa apa
antu ya ekyeto kabundut sapa Mbah Waraka. Wa fatahu lan kendur apa al-wahyu wahyu. Wa fatahu lan kendur apa al-wahyu wahyu. Dan jadi Mbah Waraka ini mengenal siapa yang mendatangi Nabi Muhammad SAW di Gua Hira. Bila mengatakan malaikat yang mendatangi di Gua Hira adalah malaikat yang diturunkan Allah kepada Nabi Musa. Andaikan di saat itu aku bisa kuat, aku bisa urip, di saat engkau diusir kaummu, apakah aku akan diusir kaummu? Ya, tidak datang seorang laki-laki yang membawa seperti apa yang kau bawa kecuali dia diusir. Artinya apa? Kajian yang membawa ajaran yang tidak sama dengan ajaran mereka. Jadi kita cari di bagian bawah. Ada ini boleh disebut. Qala na'am. Boleh. Hum mukhrijuka. Ya benar, kamu akan mengusir kamu. Wa qawlu lam ya'ti rajulun ila akhirih illa udiya wa fi riwayat Yunus di tafsir illa udiya. Jadi di riwayat lain tidak udiya tapi diganti dengan udiya. Fala tara waraqatu anna al-illata fi dzalika maji'uhu lahu bil ibtiqali an ma'lufihim. Kemudian Mbah Waraqah menyebutkan alasan kenapa beliau nanti akan diusir oleh kaumnya, karena beliau membawa kepada mereka ajaran yang di situ mengajak berpindah dari kebiasaan mereka menyembah berhala. Jadi sapa wae sing teko ndek kaum sing ono ngajak meninggalkan apa yang telah mereka biasa lakukan, maka orang ini akan diperangi. Jadi jenengan iki gawa agama Islam, agama sing tekon ora padha karo agamane wong kafir, maka resikonya jenengan bakal diusir oleh kaum sendiri. Terus malam yang sah, malam yang sah dipasisir. La beri wa asrul nasabi at-ta'alluq. Lam yata'alluq bi syai'in al-umuri hatta ma'afat. Artinya beliau tidak berhubungan dengan apapun sampai beliau meninggal. Saya lain tidak begitu lama kemudian beliau meninggal. Terus qauluhu antum biya Ailam yankus ba'da ikhbari Nabi sallallahu alaihi wasallam li'annahu du'ya. Disebutkan bahwa beliau setelah memberikan kabar terhadap Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kejadian yang menimpa beliau, maka beliau tidak begitu lama kemudian terus meninggal. Terus badan damu hidup di dunia sebab beliau kemudian meninggal. Bahwa anak bilang taklid wa hadza yuqalibu ma fi sirah li Ishaq. Apa yang ada dalam keterangan hadis ini itu tidak sama atau berbeda dengan apa yang ada dalam kitab sirah karangan Ibnu Ishaq. Jadi anna warafata karena yang berubilan yang bawa ahli. Dan di kitab Siroi Ibnu Ishaq disebutkan bahwa Mbah Waraqah ini pernah melewati Bilal yang sedang memandangkan anak. Berarti kan beliau hidup lagi dalam beberapa waktu yang lama sampai menangi sahabat Bilal ini nampak anak. Wadhalika yaqtadi annahu ta'akhkhara ila zaman dakwah. Ini mengindikasikan bahwa beliau ini berusia panjang sampai pada zaman dakwah menangi sahabat Bilal ada
wa ila anta mulaqqan Islam. Ya, beliau juga menangi sebagian manusia ini masuk ke dalam agama Islam. Jadi terjadi perbedaan pendapat kalau di hadis ini tidak berapa lama setelah beliau memberitahu apa yang terjadi pada Kanjeng Nabi di Gua Hira, kemudian beliau meninggal. Tapi di kitab sirah tadi disebutkan beliau masih hidup dalam beberapa tahun kemudian sampai menangi bila memandangkan ada, dan juga menangi sebagian manusia derek masuk agama Islam. Fa'in tamasakna bitarjihi fama bisahihi asahu. Kalau kita mengikuti mana yang lebih unggul, mana yang lebih kita tarjih, maka kita mengikuti apa yang ada dalam kitab Sahih Bukhari ini. Berarti nopo Mbah Warokoh tidak begitu lama setelah menceritakan apa yang terjadi kepada Kanjeng Nabi ini, beliau kemudian meninggal. Kalau kita mau cari yang tarjih, tadi terus wa in laqadna al-jam'a amkana ayyuqala al-wawu fi qawlihi wa faqara al-wahyu laysa lit-tardid. Kalau kita melirik untuk mengumpulkan, maka mengumpulkan artinya menjametkan di antara dua pendapat ini, amkana ayyuqala, maka kemungkinan bisa diucapkan wawu yang ada pada lafal fatara al-wahyu laisa litartibi, tidak menggunakan makna tartib. Fala al-rawi lam yaqbal li Warokoh dzikran ba'da dzalika fi amrin min al-umuri. Nah, jadi beliau mengatakan kemungkinan rawi ini tidak hafal terhadap apa ini ceritanya Mbah Warokoh setelah kejadian tersebut fi amrin min al-umuri, dari satu perkara dari beberapa perkara. Wajila hadhihi al-qadiyah diwawih. Ibtihaan amruhu binisbah ila ilmihi la ila ma huwa bil wahai. Kemungkinan apa yang disampaikan oleh yang disampaikan oleh rawi ini, ibtihaan amrihi binisbah ila ilmihi, ini didasarkan atas dasar sepengetahuannya sirah saja. La ilama wa al-fahru, tidak berdasarkan apa kenyataan. Jadi meriwayatkan semacam itu berdasarkan apa yang diketahui oleh versinya sirawi, walaupun nanti kenyataannya berbeda. Sebenarnya terjadi perbedaan pendapat. Nah, kalau kita mau mencari yang tarjih, maka apa yang ada dalam kitab Sahih Al-Bukhari inilah yang kita ikuti. Qauluhu wa fatara al-wahyu ay ihtabasa wa ta'akhara muddatun min az-zamani muqaddaratan bi salasi sinina aw bi sanataini wa nisfin aw bi arba'ina yawman aw bi 15 yawman aw bi 3 ayyamin. Setelah kejadian ini, peristiwa ini, kemudian wahyu lambat artinya apa? Adalah dipendek, tidak langsung turun secara terus menerus, tapi adalah wahyu ini kendor, wahyu ini mampet. Nah, berapa lama apakah kemudian tidak turun setelah kejadian itu? Ihtabasa wa ta'akhara muddatun min zaman. Itu disebutkan sampai diperkirakan sampai 3 tahun. Muqaddaratan bi salasi sinina. Telung tahun lagi ono wahyu yang kedua. Au bisa nataini wa isbin, atau ada yang mengatakan berapa? 2 tahun setengah. Au bi arba'ina yawman, atau hanya 40 hari. Au bi 15 yawman, atau hanya berapa? 15 hari. Au bi salasati ayyamin, atau hanya 3 hari. Jadi mulai yang terkecil 3, 15, 40, 2,5,
yang paling tinggi menyebutkan berapa? Tiga tahun. Waqad hasala lil Mustafa sallallahu alaihi wasallam fi muddati fatratil wahyi azanun syadidun hatta sara yadhabu ila ruhusil jibali fayakadu yulqi nafsahu biha. Waqad hasala lil Mustafa, setelah Kanjeng Nabi menerima wahyu, kemudian wahyu tidak turun-turun lagi, maka Kanjeng Nabi mengalami hazanun syadidun, kesusahan yang berat. Hatta sara, sampai disebutkan beliau naik ke atas puncak gunung. Fayaka tuyul kinamsa buminta, hampir saja mau menjatuhkan diri dari mana? Menjatuhkan diri dari puncak gunung. Wal hikmatu fi fatratil wahyi. Sekarang hikmahnya kenapa wahyu setelah wahyu yang pertama kok tidak segera turun lagi, dipending dulu. Dihabur rawi wal khawfi alladhi hasala lahu awalan. Hikmahnya adalah agar gemetar atau ketakutan yang dialami oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pertama kali menerima wahyu ini, harapannya semoga hilang terlebih dahulu. Jadi ketakutan gemetar Kanjeng Nabi nalikane nampa wahyu iki hilang di sini. Nah, setelah ketakutan itu hilang, wasdiyahu ila nuzuli, berganti dari rasa takut kemudian menjadi rasa diri rindu akan datangnya wahyu yang kedua dan seterusnya. Jadi hikmahnya kok individual, jadi semua harus punya tahap-tahapnya tersendiri. Jadi pertama hilangkan kesusahannya, setelah hilang maka kemudian akhirnya kesusahan itu berubah menjadi kerinduan. Waqad faqalallahu ta'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam israfil fi tilkal muddah. Di masa penantian turunnya wahyu yang kedua itu, Allah menugaskan siapa ini? Malaikat Israfil. Fakana yu'allimuhul kalimah wasyad min ghairil Qur'ani. Kemudian malaikat Israfil ini mengajarkan kepada Kanjeng Nabi kalimat dan sesuatu selain dari Al-Quran, li'ajri ayyuri kabu minat ta'adi, dengan tujuan untuk meringankan Kanjeng Nabi dari kesusahan akibat tidak bertemu dengan malaikat Jibril. Ayyuri kabu minat ta'adi alladhi hasra lahu bifati Jibril anhu. Jadi untuk menghibur siapa? Kanjeng Nabi yang dimana beliau sudah rindu ingin bertemu dengan malaikat Jibril, kemudian mengisi waktu itu Allah mengutus siapa tadi? Malaikat Israfil mengajarkan kalimat dan sesuatu selain dari Al-Quran agar hatinya terhibur dari kesusahan sebab tidak bertemu dengan malaikat Jibril. Pun kita lanjutkan. Qala Ibnu Syihab, qala nandika sapa Ibnu Syihab bin Ibnu Syihab. Wa akhbarani Abu Salamah wa akhbarani paring kabar ing ingsun sapa Abu Salamah Ibnu Abdurrahman. Anna Jabir satamne Jabir Ibnu Abdillah Al-Ansari iku qala, ngendika sapa Jabir, wa utawi Jabir iku yomat itu cerita sapa Jabir an fatratil wahyi sangka kendone wahyu, maqala fi hadis iki maqala li ngendika sapa Jabir fi hadis iki ing dalam hadis Jabir bainana ana amsi, baina kami dalam siji waktu anak utawi ingsun iku amsi lumaku sapa ingsun
Insan itu dumadaan krungu sapa ingsun. Krungu sapa ingsun sautan ing swara miasana ing sangka langit. Farfaqtu basari, farfaqtu mongko ngangkat sapa ingsun basari ing peningal ingsun. Faidan mongko ing dalem nalikane rafaqtu basari, faidan mongko ing dalem nalikane rafaqtu basari al malaku utai malaikat alladzi kan ja'akan teko sapa alladzi ing ingsun di qira'ah ing dalem dua qira'ah iku jalisun lungguh iku jalisun lungguh ala kursiyin ing atase kursi bainas sama'i ing dalem antarane langit wal ardi lan bumi. Itu mongko gemeter sapa ingsun minhu sangka malakin minhu sangka al malak farajatu nuli bali sapa ingsun fakultu mongko ngucap sapa ingsun zamiluni zamiluni zamilu padha ngumpulana sira kabeh ing ingsun zamilu padha ngumpulana sira kabeh ing ingsun. Fa'anzalallahu azza wa jalla fa'anzala mongko nurunake sapa fa'anzala mongko nurunake sapa Allah Gusti Allah azza wa jalla nurunake ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir ya ayyuhal mudaththir wahai orang yang berselimut qum fa'anzir qum jumanana sapa sira fa'anzir mongko medena sapa sira. Kum fa'anzir wa rabbaka ing pangeran sira wa rabbaka ing pangeran sira fakabir mongko ngagungno sapa sira. Wasiyabaka ing pira-pira pakaian sira lan ing pira-pira pakaian sira fatahhir mongko nyucekno sapa sira. Wa rujza lan ing brahala wa rujza lan ing brahala fahjur mongko ninggalo sapa sira. Fahjur mongko ninggalo sapa sira. Pahama mongko nuli temurun apa al-wahyu wahyu wa tadabbaran nuli mongko ikilah wahyu. Kita teruskan. Qauluhu zamiluni kita beri 5 kota ini li'abari bani dari berwakti wali amimah wal musallim maratan wahidah. Terusnya kum fa'anzir ya ayyuhal mudassir nadahu bil mudassiri. Jadi Allah memanggil kanjeng Nabi dengan nama al-mudassir ta'nisan lahu. Bahwasanya kok ta'nisan krana ngayem kanjeng Nabi wa ta'ala tufanlan apalagi lembut bihi lawan kanjeng Nabi. Wal makna ya ayyuhal mutalaffifu bisiyami wahai orang yang berselimut dengan pakaian-pakaiannya. Kum fa'anzir ay fa'awif wa hadir takut-takutilah minal adabi man lam yu'min bika. Orang yang tidak mau iman kepadamu wahai Nabi Muhammad, takut-takutilah dia. Wa fihi dilalatun ala annahu amirun bil indar akibat nuzulil wahyi lil ityani bil fa'i fi qawli fa'anzir al-mufidatul lil takhir. Ini menunjukkan, ayat ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW langsung
menakut-nakuti kaumnya setelah turunnya wahyu. Karena di situ di dalam ayat Al-Quran fa'andir yang di situ maknanya al-mufidah oleh takkib kaitai fa'niku nopo ngiring. Jadi bagi perintah materi terus dilaksanakan. Waktu salah hindari dengan tafsir la yakun illa liman dakhala fil Islam. Kenapa fa'andir padahal kanjeng Nabi ini mubasyiran wa nadhiran. Tapi di awal ini disebutkan masalah apa nadir saja, basyirannya belum. Basyiran wa nadhiran. Tapi di sini yang disebutkan fa'andir. Kenapa li'anna tafsiro la yakunu illa liman dakhala fil Islam? Sebab tafsir itu berlaku bagi mereka yang sudah masuk dalam agama Islam, sementara saat itu kaumnya masih belum masuk agama Islam, sehingga yang berfungsi baru nadiran basyirannya nanti setelah orangnya masuk Islam. Walamnya pun indah kaman dakolabi, di saat itu belum ada orang yang masuk Islam. Kamu ta'likul ihdar muhaqqaqun. Ta'ala sing dikumantu milakul ihdar itu nyata wa wasidan al-kufar. Sopo sing dikutan pendiri, yaitu wong-wong sing kafir sing gak gelem iman karo kanjeng Nabi. Terus wasiya berkata-kata ekor diusia berkaminan najasati. Sucikan pakaianmu dari beberapa najis. Faqila maknahu qasir, faqila asyahu nafsi atau biru wa istinabu nafis. Terus warujah mahjur ay putruk arujah. Arujah apa ini? Ay alwasan, tinggalkan berhala. Warujah fil lughati al-adab. Arujah makna aslinya, makna lughatnya adalah makna siksa. Nah, terus arujah wasumnya al-awsan guna rujah li anna sababu. Kenapa berhala di sini disebut dengan arujah? Li anna sababu. Karena berhala inilah yang menyebabkan siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal muradu amarahu liqauli bainihi bitarkihi. Yang dimaksud Nabi memerintahkan, jadi amarahu liqauli bitarkihi, dan Nabi memerintahkan kepada yang lain untuk meninggalkan berhala. Ya anal Mustafa sallallahu alaihi wasallam lam yakun abidan lil wasan. Sebab kanjeng Nabi bukan orang yang menyembah berhala. Terus sekarang baris berikutnya tamihun materi. Hadal hadis yang dulu ala anna awwala ma nuzila min al-Qur'an al-Qur'an. Hadis ini menunjukkan bahwa ayat yang pertama kali diturunkan dari Al-Quran secara mutlak adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ila min alaq sampai lafal min alaq. Wa awwalu ma nazala ba'da fatratil wahyi ya ayyuhal mudaththir ila fahjur sampai lafal fahjur. Jadi secara mutlak pokoknya sing pertama kali turun iku Iqra. Adapun menawa yang penyebutan awalnya surah ayat yang pertama kali turun setelah fatratil wahyi, ada yang namanya surat apa ini? Awal ayat ya ayyuhal mudaththir falaisa itu diri-diri sudah ada ayat tersendiri yang turun setelah fatratil wahyi, ana sing turun pertama kali di Madinah nanti apa, itu kan sudah tafsir secara mutlak, secara global. Yang pertama kali turun dari Al-Quran adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Falaysa al-qawlu bi anna awwala ma nuzila Iqra wal qawlu bi anna awwala ma nuzila mudaththir muhtalifain. Bukan berarti pendapatnya menyatakan awal pertama kali ayat yang diturunkan adalah Iqra dan
pendapat yang mengatakan awal yang pertama kali diturunkan adalah Al-Mudaththir ini tidak bertentangan. Seakan-akan bertentangan. Sisi mengatakan Iqra, yang satu mengatakan apa? Yang satu mengatakan ya ayyuhal mudaththir. Jawabannya mudah. Kalau Iqra itu adalah secara mutlak, kalau ya ayyuhal mudaththir ba'da fatratin wahid. Jadi intinya keduanya tidak bertentangan. Wa amal qawlu bi anna awwala ma nuzila al-Fatihah fa huwa maqulun ala awwala ma nuzila min as-surah at-Tamam. Adapun pendapat yang mengatakan ayat yang pertama kali diturunkan secara ayat yang pertama diturunkan adalah Al-Fatihah, maka pendapat itu dimungkinkan berdasarkan yang pertama kali surat yang diturunkan secara sempurna. Jadi Allah bersifat lain. Ayat yang pertama kali dapat wahid wahid. Mana-mana ayat yang diturunkan pertama kali secara utuh itu namanya Fatihah. Itu diihtimalkan itu adalah surat yang sempurna. Terus wa ma taqaddama fi awwali mana minal ayat. Wa kana muddatul wahyi ba'dal fatri di Makkah asra sinina. Masa turunnya wahyu setelah fatratil wahyu di kota Makkah selama 10 tahun. Wa bil Madinati dan dalam kota Madinah kadzalika juga 10 tahun. Wa muddatul fatratil wahyi salah susinina. Artinya dok di Mekah 10 tahun, dok di Madinah ya 10 tahun, 3 tahunnya adalah fatratil wahyi. Berdasarkan tadi pendapat 3 tahun. Wa awwal ma nazala alaihi al-wahyu kana umruhu 40 sanatan. Pertama kali Kanjeng Nabi menerima wahyu ini berusia berapa? 40 tahun. Terus Rasul sallallahu alaihi wasallam salah sebuah situ nasanatan. Umurnya Kanjeng Nabi berapa? 63 tahun. Jadi 10 tahun menerima wahyu di Mekah, 10 tahun di Madinah, 3 tahun yang fatratul wahyi. Menerima wahyu di usia 40 dan usia beliau berapa? 63. An-Anasin radhiyallahu ta'ala anhu semacam dia wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.